Halo, selamat sore Bapak Ibu dan sahabat milenial semua. Apa kabar Anda di sore hari ini? Oke, saya ucapkan semoga Anda semuanya sehat dan masih bisa menjalankan aktivitas Anda sehari-hari dengan semangat ya. Ketemu lagi dengan saya Resi, dealer aktif Public Gold Indonesia di acara Ngabuburit Emas ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore, saya akan menemani Anda dalam live saya di Ngabuburit Emas bersama dengan saya Resi Merianti ya. Mungkin untuk Anda yang belum mengenal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Siapakah saya? Saya adalah seorang dealer Public Gold Indonesia dengan PG Code 00121475 dan saya berada di bawah bimbingan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ya. Kemudian apa yang menjadi pembahasan saya pada sore hari ini untuk menemani ngabuburit emas Anda, saya akan bercerita tentang apakah itu dealer dan apakah yang menjadi tugas dan yang perlu dilakukan oleh seorang dealer dari Public Gold Indonesia. Ya, ketika Anda mendengar kata dealer, apakah yang ada dalam pemikiran Anda? Ya, mungkin ada yang menganggap seorang dealer itu adalah seperti reseller ataupun agen seperti itu ya. Tetapi saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa seorang dealer di Public Gold ini adalah seorang PGBO atau Public Gold Business Owner ya. Di Public Gold ini memiliki seorang dealer ataupun classic customer ya. Kalau saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa dealer ataupun classic customer di Public Gold itu dia adalah seorang business owner dari atau pemilik bisnis dari Public Gold ya. Nah, lalu kalau ada yang bertanya, apakah yang menjadi tugas seorang dealer ataupun seorang classic customer ya di Public Gold? Nah, sebentar. Oke. Jadi apa yang menjadi tugas atau apakah apa yang menjadi harapan-harapan apabila kita sudah menjadi seorang dealer dari Public Gold Indonesia ya. Yang pertama-tama Anda memiliki tugas adalah untuk membimbing calon customer Anda ya. Calon customer Anda. Seandainya Anda ini sebagai dealer dari Public Gold, maka Anda nantinya akan mengajak teman Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, atau siapapun yang ingin menjadi seorang penyimpan emas, maka Anda akan memiliki tugas untuk memberikan pengetahuan dasar atau bagaimana cara menyimpan emas dengan betul. Jadi, dealer memiliki tugas sebagai tim edukasi di mana dia bertugas memberikan edukasi kepada setiap calon customer ya ataupun prospeknya. Jadi calon customer yang bisa membuat seseorang itu paham bagaimana cara menyimpan emas dengan baik ya. Jadi tugas Anda awal adalah memberikan informasi yang betul bagaimana caranya seorang calon customer ini melakukan transaksi bagaimana cara menyimpan emas ya. Yang pertama biasanya kita akan mengajak seseorang atau orang yang berminat untuk menyimpan emas untuk menjadi seorang customer Public Gold ya. Untuk awal bagaimana syaratnya menjadi calon customer atau ingin meregisterkan dirinya menjadi customer adalah dengan syarat administrasi seperti
foto identitas diri, contohnya KTP atau paspor dan sebagainya. Untuk Anda yang tinggal di luar negeri, Anda juga harus menyertakan paspor. Kemudian Anda juga harus menyertakan alamat email, ya, alamat email serta nomor HP atau nomor WhatsApp yang aktif. Dan kemudian Anda akan dilatih untuk menjadi seorang customer dengan cara bertransaksi dengan mentransfer jumlah uang tertentu, ya, minimal 300.000. Dan kemudian dealer itu ataupun introducer Anda akan mengajarkan Anda bagaimana caranya membuat transaksi bersama dengan Public Gold, ya. Dan transaksi akan lakukan dengan cara mentransfer, ya, mentransfer nominal tertentu minimal 300.000, maka Anda akan menjadi customer Public Gold dengan betul, dengan syarat yang sesuai dengan ketentuan. Bagaimana bila ada customer ataupun calon customer Anda ingin membeli emas dalam bentuk fisik, ya? Nanti seorang dealer akan mengajarkan prospek ataupun calon customer ini untuk melihat website, ya, website dari Public Gold, yaitu www.publicgold.co.id, ya. Dengan begitu customer akan melihat berapa harga emas dan berapakah budget yang dia miliki. Apabila dia mempunyai budget sekitar 3,8 juta ataupun 4 juta seperti itu, ya, maka kita akan menyarankan calon konsumen ini dengan membeli satu keping emas dinar, ya. Jadi selalu seorang dealer akan menanyakan berapa budget yang dimiliki oleh calon customer. Nah, disitulah seorang prospek ini akan dilatih menjadi seorang penyimpan emas yang betul-betul bisa dihandalkan, ya. Jadi dealer ini memiliki tugas memberikan edukasi yang betul, bagaimana standar operasionalnya untuk menjadi seorang customer dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang penting adalah seorang dealer harus banyak belajar untuk mengembangkan bisnisnya, ya. Contohnya mengikuti kelas-kelas New Dealer Orientation atau NDO, ya, karena ketika pertama kali Anda menjadi seorang dealer, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah mengikuti kelas New Dealer Orientation. Karena apa? Di dalam kelas NDO atau New Dealer Orientation ini Anda akan diberikan wawasan menjadi seorang dealer yang betul, yang sesuai dengan sistem. Contohnya Anda harus mengenal di mana kantor-kantor dari Public Gold, kemudian apa saja yang ada di dalam bisnis Public Gold, kemudian ada handbook, ya, mungkin handbook yang perlu Anda pelajari juga, dan Anda harus mengenal lebih paham apa yang menjadi dasar dari bisnis Public Gold itu sendiri, ya. Di dalam kelas NDO itu dilaksanakan setiap hari Sabtu, Sabtu kedua setiap bulannya ada kelas NDO, ya. Kemudian nanti ada juga untuk seorang dealer itu juga sebaiknya mengikuti kelas PLT, ya. PLT itu semacam leadership training yang diberikan kepada dealer-dealer ini untuk atau siapapun yang ingin serius membina bisnis untuk mengikuti GLT atau PLT di hari Sabtu di minggu pertama. Itu akan dilaksanakan setiap bulan juga di Sabtu pertama, ya. Jadi dua dasar ini Anda harus belajar ketika Anda menjadi seorang dealer, ya. Kemudian yang ketiga, Anda juga ikut seminar-seminar, ya. Di Public Gold ini ada seminar-seminar seperti saya ini, karena saya berada di tim G100 Indonesia, saya selalu mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh tim G100 Network, ya. Contohnya di hari Rabu malam, di setiap hari Rabu malam kita ada seminar G100 untuk Malaysia. Kemudian setiap Sabtu malam G100 akan memberikan seminar untuk Indonesia. Jadi itu setiap Rabu dan setiap Sabtu. Terus apalagi yang perlu diikuti kelas, ya? Kalau dulu ini namanya kelas PG1 System, tapi sekarang sudah berubah menjadi weekly business meeting, ya, setiap hari Minggu, ya. Minggu malam itu juga ada pelatihannya juga, ya. Disinilah konsep dasar di mana Anda bisa
menjalani bisnis ini menjadi lebih baik, karena apa yang ada dalam mindset Anda harus terbentuk sesuai dengan PGBO ya, pemilik bisnis dari Public Gold ya. Jadi ada banyak sekali dealer yang tidak paham bagaimana cara mengembangkan bisnisnya, bagaimana cara rekrutmen ya, atau bagaimana caranya membuat atau mencari trik mengatasi masyarakat ataupun customer yang komplain dan sebagainya. Jadi di dalam Public Gold ini kita dilatih untuk banyak belajar tentang sistem yang betul, termasuk bagaimana caranya Anda menjalani dalam setiap harinya, kemudian bagaimana caranya Anda prospecting, bagaimana Anda menjalani etika bisnis, bagaimana Anda caranya menghadapi konflik dan sebagainya. Semua selalu diajarkan oleh mentor-mentor hebat dari Public Gold dan akan dibantu oleh para master dealer yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi untuk Anda yang baru pertama join menjadi seorang dealer Public Gold, jangan pernah khawatir karena tim G100 Network selalu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk membantu Anda ya. Kemudian apalagi? Sudah mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, dan seorang dealer Public Gold harus memiliki dream ya, harus memiliki goal ataupun impian ya. Karena apa? Tanpa Anda memiliki impian yang besar, maka Anda pasti tidak akan mencapainya dengan sungguh-sungguh ya. Dulu awal saya bergabung dengan menjadi dealer Public Gold, memang saat itu saya tidak paham apa yang harus saya lakukan ya. Lalu saya mencoba untuk setiap hari Selasa mengikuti kelas PG1 System, kemudian mengikuti seminar-seminar di berbagai kota, dan saat ini saat pandemi sudah sedang terjadi di dunia ya, jadi semua pelatihan ini dilakukan secara online ya. Saya rasa ini pelatihan justru lebih mudah ya, lebih mudah, karena kalau dulu di kelas PG1 System itu kita harus datang ke branch ataupun kita berkumpul dalam satu tempat, kemudian kita belajar bersama-sama begitu ya. Tetapi kalau sekarang pelatihan sangatlah mudah karena kita bisa melakukan sambil duduk-duduk di rumah ya, bisa sambil santai tapi tetap serius dalam mendengarkan ataupun mengikuti kelas-kelas yang diajarkan oleh para speaker-speaker hebat di Public Gold ya. Jadi untuk Anda semua yang masih bingung harus apa yang harus dilakukan ketika Anda ingin menjadi seorang dealer yang baik, maka Anda perlu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Public Gold ya. Kalau Anda tidak mengikuti ini semua, secara otomatis Anda akan tidak pernah tahu apa yang menjadi perkembangan terbaru dari Public Gold ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika Anda nanti menjawab sebuah pertanyaan dari prospek Anda dan Anda tidak mengikuti perkembangan yang terbaru, maka informasi yang terupdate dari Public Gold Anda tidak memahami. Jadi inilah mengapa saya sarankan untuk Anda semua yang baru join menjadi dealer Public Gold bisa mengikuti kelas-kelas yang ditawarkan atau yang diprogramkan oleh Public Gold. Oke, saya menyapa dulu. Oh, ada Puan Rina. Selamat sore Puan Rina, apa kabar? Salam sehat selalu. Oke, boleh silahkan Puan Rina boleh tag ya, boleh share juga informasi ini karena saya akan memberikan banyak tips-tips praktis dalam ngabuburit emas di setiap sore, dan setiap pagi saya akan hadir dalam sarapan ilmu ya. Jadi saya banyak mendapatkan pertanyaan ataupun saya banyak mendapatkan keinginan untuk seseorang itu menjadi dealer ya. Apa yang menjadi harapan mereka adalah mereka ingin menjadi business owner yang memiliki passive income yang baik ya. Tetapi yang saya temukan mereka hanya menjadi dealer
tetapi masih dengan konsep menjadi customer, ya. Ketika di public good ini, ketika kita sudah memfokuskan diri menjadi dealer, maka kita harus berusaha menjadi dealer, ya. Tapi banyak yang saya temukan adalah dealer tetapi kebiasaannya adalah sebagai seorang customer. Jadi seandainya Anda paham bahwa dealer di public good itu memiliki banyak peluang passive income, Anda bisa menjalankan public gold, jual beli emas logam mulia, kemudian Anda juga bisa mendapatkan passive income dari PG Mall, kemudian Anda juga bisa dapatkan passive income dari Aurora Italia, Anda bisa mendapatkan passive income dari PG Jewelry, dan masih banyak lagi yang sebenarnya ditawarkan ketika Anda sudah menjadi seorang dealer, ya. Tetapi banyak sekali dealer di public good Indonesia itu tidak memanfaatkan trik ini atau memanfaatkan semua yang ditawarkan di public good ini untuk menambah passive income, ya. Oke, semangat terus Bu Andrina, ya, semangat ya. Kita akan selalu semangat untuk memberikan edukasi untuk customer-customer kita supaya mereka semuanya bisa menjadi seorang penyimpan emas dan mereka bisa menjadi seorang PGBO yang berhasil, ya. Kita edukasi sama-sama, ya, kita edukasi sama-sama semua masyarakat dimanapun yang kita kenal untuk mensejahterakan hidupnya lebih baik, ya. Kemudian apalagi yang banyak ditanyakan oleh seorang dealer, ya. Ketika seorang dealer ini masih awal, ya, masih baru join, mungkin masih 1 bulan, masih 1 minggu gitu, ya. Kadang masih bingung apa yang akan dilakukan di awal, ya. Yang dilakukan di awal adalah mulai belajar mengenalkan public good kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya teman-teman, saudara, keluarga. Nah, itulah, kenalkan saja apa itu public good dan apa manfaatnya menyimpan emas, ya. Karena tidak semua masyarakat ataupun orang yang kita kenal mereka paham tentang ilmu emas, ya. Karena yang saya temukan kebanyakan mereka tahu ataupun paham emas itu masih pada emas perhiasan dan tidak tahu apa yang sebenarnya dinilai plusnya kita membina bisnis di public good, ya. Di public good ini sangat banyak memberikan peluang, ya, untuk mendapatkan passive income itu banyak sekali, tetapi ini belum dilakukan oleh para dealer, ya. Belum dilakukan oleh para dealer. Mereka tidak paham bahwa di konsep consumer merchant ini akan membawa banyak passive income untuk kita, ya. Kebanyakan mereka hanya berpikir jual beli putus. Sekali menjual dapat untung selesai, begitu, ya. Tetapi di public good ini karena konsepnya adalah consumer merchant, ya, itu membuat kita sebagai seorang PGBO akan mendapatkan passive income seumur hidup, ya. Dengan apa yang kita buat sekali dan untungnya berkali-kali, ya. Oke, ya, betul, consumer merchant, ya. Itulah yang kita harus sampaikan kepada masyarakat semua yang sedang melihat live saya ini. Konsep consumer merchant ini, ya, consumer merchant gitu, ya, menjadikan kita sebagai PGBO memiliki banyak peluang untuk mendapatkan passive income dari customer, ya, dari customer kita. Karena kita sekali melakukan register sekali, maka dia seumur hidup akan menjadi customer kita, ya. Berbeda dengan platform bisnis yang lainnya di mana itu hanya jual beli putus, ya. Contohnya apa? Contohnya begini, ketika Anda menjadi seorang dealer di public good, maka Anda bisa mendapatkan peluang menjadi seorang PGBO di PG Mall. Ya, contohnya ini saya seorang PGBO, kemudian saya menghubungi teman saya, Puan Rina, contohnya Puan Rina ini masih konsumen, ya, belum jadi dealer gitu, ya. Nah, ketika saya mengenalkan PG Mall kepada Puan Rina, maka Puan Rina akan bertransaksi dengan PG Mall, maka saya akan mendapatkan komisi dari public good, ya. Kemudian besok pagi Puan Rina membelanjakan lagi uangnya untuk belanja, hari ini belanja baju, besok belanja sepatu, maka saya pun akan mendapatkan komisi lagi dari PG Mall. Kemudian 2 hari lagi kemudian Puan Rina akan belanja lagi
peralatan rumah tangga, maka saya pun akan mendapatkan komisi dari public good, dan itu berlaku seumur hidup. Itulah yang tidak pernah dipahami oleh para dealer ataupun sebagai PGBO di public good, ya. Oke, saya baca dulu. PG berterima kasih karena memperkenalkan saya bukan sekali tapi berkali-kali setiap kali. Oke, betul. Ya, betul Pak Andrina. Saya pun setuju sekali karena Public Good ini benar-benar sebuah perusahaan yang memiliki platform bisnis yang sangat luar biasa dan mudah untuk dijalankan, ya. Karena iya Pak Andrina, belanja baju raya sebentar lagi ya, tinggal 2 minggu lagi kita merayakan hari raya. Belanja-belanja yang banyak, cari harga promo ya, dan share kepada semua rekan-rekan Anda supaya kita semua seorang PGBO mendapatkan insentif ataupun komisi ataupun ucapan terima kasih dari Public Good untuk kita yang sudah membantu, ya. Kalau di Malaysia nih PG Mall-nya sudah luar biasa ya, produknya sudah lengkap. Kalau di Indonesia masih 4 bulan ya, PG Mall di Indonesia masih 4 bulan, dan kita akan terus mencari seller-seller yang berkualitas untuk meramaikan pasar di PG Mall, ya. Market di PG Mall ini memang akan terus kita kembangkan, dan saya yakin 2-3 tahun lagi PG Mall akan menguasai market Indonesia dengan marketplace-nya, ya, dengan konsep consumer merchant ini. Jadi banyak sekali yang tidak paham mengapa mereka sebenarnya seorang dealer ini akan dengan mudah mendapatkan passive income dari banyak platform, ya, dari Public Good, karena Public Good memiliki banyak sekali divisi, ya. Kalau banyak yang mengatakan, wah sekarang susah sekali mengenalkan emas kepada customer karena harga emas cenderung naik dari 800 menjadi 900.000 dan sebagainya, dan akan tidak banyak orang yang membeli emas atau menyimpan emas karena kondisi pandemi ini memang banyak perekonomian di masyarakat ini kondisinya menurun. Nah, mengapa Anda tidak mencari peluang di PG Mall, ya? Karena di PG Mall Anda akan mendapatkan passive income dengan lebih mudah karena produk-produk di dalam PG Mall ini harganya terjangkau, ya, tidak banyak, ya, tidak mahal-mahal, tetapi mungkin ada yang 50.000, mungkin 100.000, dan semua produk-produk yang dijual di PG Mall ini adalah produk-produk yang biasa kita gunakan sehari-hari, ya. Jadi Anda perlu memindahkan mindset di mana ketika Anda biasa belanja ke toko, Anda harus datang ke toko dengan mengendarai kendaraan, mungkin suasananya hujan, kemudian harus biaya parkir dan sebagainya. Anda rubah semuanya untuk berbelanja di PG Mall, ya, karena nanti akan dikirim, ya, sampai depan rumah Anda. Secara otomatis Anda akan menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat bentuk operasionalnya, ya, operasional yang dikeluarkan. Dan yang mengasihkan sekali adalah Anda masih dapat cashback dari PG Mall. Itu yang tidak dimiliki oleh ketika Anda belanja, ya, ketika Anda belanja ke toko begitu, ya. Anda sudah capek, masih antri, apalagi kalau sudah mau mendekati hari raya ini. Anda semua yang belanja di toko ini sudah siap-siap harus antri, ya, masih harus. Jadi Anda membuang waktu, Anda juga membuang biaya parkir, Anda merasakan kelelahan, ya. Kenapa Anda tidak merubah konsep belanja Anda melalui PG Mall, ya? Itu adalah salah satu keuntungan ketika Anda sebagai dealer, apalagi kalau dealer nih dapatnya cashbacknya 1%, ya. Oh, lumayan, ya. Lumayan 1%, ya, karena, ya, untunglah mereka yang bermula di awal pgmall.co.id. Sip, saya setuju sekali Puan Rina, ya. Ada sebuah pepatah mengatakan kunci sukses kita adalah ketika memulai sesuatu hal di mana itu belum sempurna atau belum berjaya, gitu, ya. Ketika saya memulai Public Good di Indonesia, saya mengawali ketika Public Good masih konvensional, ya, masih konvensional. Jadi barang harus dibawa ke kota saya, ya, ke Klaten, ke Jogja, kemudian kita harus bertransaksi secara langsung. Dan sekarang saya sudah merasakan indahnya ketika saya sudah bisa mendapatkan produk-produk dari Public Good ini hanya dengan dikirim melalui ekspedisi berasuransi. Jadi
Kalau kita ada keyakinan, kita ada ketekunan, kita ada konsistensi pada sebuah tempat yang memang ini masih dalam berkembang, maka kita akan mempunyai potensi untuk berkembang lebih baik. Ya, kalau kita nih sudah masuk dalam sebuah perusahaan yang sempurna nih ya, ataupun yang the best nih, kita mungkin hanya akan menjadi seorang prajurit ya. Tetapi kalau kita mengawali sebuah bisnis di dalam sebuah platform yang masih baru dan kita ikut serta merintis platform itu ataupun perusahaan itu menjadi lebih berkembang, maka 3-5 tahun ke depan kita akan menjadi seseorang ya, kita akan menjadi seseorang karena kita jadi paham bagaimana kisah kita dulu ketika bisnis ini baru saja dikenalkan di Indonesia, dan kita mengikuti semua program-program yang ada di sana, kita ikuti secara fokus dan konsisten serta pantang menyerah. Maka kita punya keyakinan bahwa 3-5 tahun lagi ketika bisnis Public Good ini sudah benar-benar berkembang, maka kita sudah meraih kesuksesan lebih awal dibandingkan yang lainnya ya. Jadi tidak perlu menunda. Untuk Anda tidak perlu menunda ketika Anda paham bahwa platform ini yang ditawarkan oleh Public Good menjadi seorang PGBO ini sangat-sangat luar biasa ya. Saya sampaikan mungkin senior saya nih di Public Good ya, mentor saya, mungkin para master dealer yang baru yang sudah mulai merasakan passive income ya di setiap tanggal 20 ya, senyum mereka mengembang gitu ya. Jadi saya selalu ikut merasakan kebahagiaan itu ketika setiap tanggal 20 tiap bulan para dealer di Public Good ini sudah mulai menampakkan senyumnya ya. Sedangkan di dalam pekerjaan nih, kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan, tanggal 20 itu biasanya tanggal-tanggal tua ya, tanggal-tanggal di mana kita keuangan kita sudah mulai menipis, gaji kita sudah mulai surut ya. Tetapi dealer-dealer Public Good ini justru tanggal 20, tanggal 25 itu hari-hari yang indah karena baru saja menerima passive income di dalam bisnis Public Good. Jadi Public Good bisa menjadikan side job ataupun second opinion usaha Anda ketika saat ini Anda memang sudah bekerja menjadi seorang karyawan, menjadi seorang guru, ataupun Anda sudah memiliki bisnis lainnya. Anda perlu menjadikan Public Good sebagai salah satu harapan untuk Anda memiliki passive income untuk di hari tua Anda ya. Oke, selamat sore semuanya. Wah, Puan Rina semangat sekali ya, tek-tek temannya ya, sip, saya setuju sekali. Kenalkan informasi-informasi ini kepada teman sahabat saudara Anda di Indonesia, supaya mereka paham bahwa platform bisnis ini merupakan platform bisnis yang sangat luar biasa. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ketik dalam kolom komentar ya, saya akan jawab untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya ya. Ada lagi yang bertanya kepada saya ketika merasa kesulitan bagaimana caranya mencari prospek ya, Terkadang karakter manusia atau karakter masyarakat di Indonesia ini tidak memiliki rasa percaya diri ketika menawarkan produk ya, menawarkan informasi edukasi emas ataupun edukasi tentang bisnis di Public Good ya. Mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Karena apa? Biasanya yang mendasari awal adalah karena takut ditolak ya. Takut ditolak itu rasanya wah sedih sekali mungkin ya, ataupun malu gitu ya, ataupun rasanya pokoknya nggak enak banget ya ketika pertama kali kita menawarkan itu kepada teman, saudara atau keluarga itu lalu ditolak ya. Di Public Good ini kita diajarkan bahwa ketika kita ditolak itu bukan karena dia tidak suka dengan kita. Ya, bukan karena dia tidak suka dengan diri kita secara pribadi, tetapi mungkin yang Anda tawari itu mereka belum memahami manfaatnya untuk mereka.
ya. Jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya. Orang sukses yang sudah berjaya di bisnis, mereka akan mengalami 1000 kali penolakan lebih banyak dibandingkan diterima mungkin ya. Tetapi ketika Anda tetap fokus di situ, ketika Anda tetap menjalankan itu dengan baik, maka ketika orang yang Anda tawarkan itu paham bahwa menyimpan emas itu memiliki manfaat yang baik untuk masa depan mereka, mereka akan mencari Anda. Mereka akan mencari dealer aktif public good ya, dealer public good yang aktif membina bisnis ya. Tetapi kalau Anda seorang dealer public good, Anda tidak pernah menawarkan produk Anda tidak tidak memberikan edukasi di dalam media sosial Anda juga tidak personal branding. Jadi ketika di public good ini kita dilatih untuk membranding diri kita ya. Ketika ingat emas, wah ingat public good, ingat saya gitu ya. Kalau saya selalu begitu ya. Ingat emas, ingat public good, ingat Tracy gitu ya. Jadi itulah yang saya ingin brandingkan untuk personal branding saya. Ketika orang ingin menyimpan emas, maka dia akan mencari dealer aktif dimanapun dia berada ya. Kemudian yang sering kali ditanyakan oleh dealer-dealer di bawah bimbingan saya, dealer-dealer di bawah saya itu mereka masih bingung untuk melangkah ya. Tadi seperti mereka takut untuk ditolak ya. Kalau orang masyarakat kita ini sekali ditolak rasanya sungkan atau malu gitu ya. Yang terpenting bahwa orang nanti, saya punya pengalaman begini. Saya punya pengalaman ketika pertama kali saya mengenalkan public good Indonesia 3 tahun lalu. Tidak ada orang percaya dengan public good. Ya. Tidak ada orang yang percaya. Betapa saya sulitnya waktu itu mengenalkan public good. Ya, karena di Indonesia ini sudah banyak beredar emas-emas lokal gitu ya, produk-produk lokal. Mereka lebih percaya, mereka lebih merasa dekat dengan produk-produk lokal. Nah, 3 tahun yang lalu ketika saya mengenalkan kepada teman sekolah saya mengenalkan kepada keluarga saya mengenalkan kepada tetangga-tetangga saya, tidak ada seorang pun yang percaya dengan saya. Luar biasa. Tetapi hari ini saat itu saya langsung saja, saya tidak masalah mereka tidak percaya dengan public good, saya pun tidak masalah karena fokus saya adalah niat baik saya menolong orang lain. Ya, ketika mereka memiliki emas, itu sangat bermanfaat untuk keluarga mereka ya. Jadi saya tetap terus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat apa manfaatnya simpan emas. Kapan saat yang tepat menyimpan emas? Bagaimana caranya bila kita tidak memiliki uang di saat dana darurat, kita bisa memahamkan bahwa emaslah yang pertama kali bisa kita gunakan untuk mencari dana segar dan sebagainya. Kemudian saya juga berusaha untuk membuktikan dengan cara menggadaikan, dengan cara menjual dan sebagainya. Dan itu semua saya tulis dalam testimoni saya upload di media sosial saya upload di YouTube, saya upload di Instagram, saya upload di website, saya upload di Facebook dan sebagainya. Dan saya terus fokus membina edukasi manfaat emas untuk masyarakat. Dan apa yang terjadi? Setelah 3 tahun saya membina bisnis public good, saya banyak menemukan stranger prospecting. Ya, saya banyak menemukan stranger prospecting di mana ada orang Thailand, ada orang Kalimantan, ada orang Sulawesi, ada orang Jakarta, di tempat di mana saya tidak mengenal mereka sebelumnya. Mereka WhatsApp secara pribadi kepada saya, Bu Resi, saya ingin belajar, saya ingin tahu tentang emas public good. Kemudian saya berikan e-book, untuk sebagai bahan bacaan. Kemudian tidak lama kemudian mereka sudah melakukan transaksi dengan public good untuk menjadi customer dari public good. Jadi itulah mengapa ketika Anda fokus pada sebuah bisnis yang memang Anda percaya ini akan membawa kebaikan untuk banyak orang,
lakukanlah secara terus-menerus, lakukanlah secara konsisten ya, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu memberikan rezeki kepada kita, tetapi saya yakin apa yang kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan niat baik, maka hasilnya pun juga akan mengikuti ya. Jadi itulah mengapa saya tetap sampai hari ini, sampai detik ini, saya tetap fokus memberikan edukasi tentang manfaat simpan emas. Karena apa? Kalau dia belum paham, ya biarkan dia terus belajar. Nah, ketika biasanya ini kebanyakan orang yang setelah tidak memiliki apa-apa, setelah mereka gagal dalam usaha mereka, setelah mereka tidak bisa bekerja lagi, kemudian bisnisnya bangkrut dan sebagainya, baru mereka sadar ternyata menyimpan emas itu ada sekali banyak manfaatnya. Saya punya pengalaman di mana teman saya sekian tahun lalu saya tawarin untuk menjadi customer public gold, simpan emas untuk keluarga. Tetapi saat itu dia menolak karena merasa bahwa hidupnya enak ya, sudah enak punya penghasilan, kemudian suaminya pun juga memiliki penghasilan dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ketika suatu hari dia harus dikeluarkan dari pekerjaannya dan suaminya pun juga usahanya bangkrut. Dan dia tidak memiliki simpanan apapun. Dia pun juga tidak memiliki dana darurat. Jadi itulah yang terjadi saat ini ketika dia menyadari manfaat memiliki emas, dia sudah tidak memiliki apa-apa, ya. Jadi itulah mengapa saya perlu sekali menyampaikan kepada Anda semua untuk terus fokus membina bisnis dan jalani dengan sepenuh hati. Oke? Mungkin sampai hari ini ya, di tempat saya sudah ada terdengar azan maghrib ya untuk sahabat saya, teman-teman saya yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa. Selamat berbuka puasa ya. Untuk mungkin di Malaysia masih nanti ya. Kalau di Indonesia ini sudah waktunya berbuka puasa. Jadi saya sudah menemani Anda hampir setengah jam lebih untuk ngabuburit emas ya. Ngabuburit emas itu adalah saya ingin menemani Anda setiap sore Senin sampai dengan Jumat untuk menemani Anda menyiapkan berbuka puasa. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk Anda semua. Terima kasih sekali untuk sahabat, teman, dan siapapun Anda yang hari ini melihat live saya. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk Anda dan kita berjumpa lagi besok pagi di Sarapan Ilmu jam 9. Dadah!